Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok termodinamika 1B akan mempresentasikan materi atau soal-soal dari materi persamaan keadaan gas. Adapun kelompoknya itu saya sendiri Muhammad Arpandi Fathauddin M, kemudian ada Edward Layuk Mahri, kemudian ada Henry Dwi Putra, kemudian ada Akbar Romahdona, kemudian ada Muhammad Dimas Putranto, kemudian ada Nur Kofifa Marsin, kemudian ada Muhammad Ibrahim Rahmat, kemudian ada Agung Trisa Putra, kemudian ada Aswan Supatbi, kemudian ada Nusufia Nadila. Langsung saja soal ke soal nomor 1. Adapun soalnya yaitu gas karbon dioksida memasuki pipa dengan kecepatan 3 mPa dan 500 Kelvin dengan laju aliran massa 2 kg per second. Karbon dioksida didinginkan pada tekanan konstan saat mengalir di dalam pipa dan mengakibatkan temperatur karbon dioksida turun menjadi 450 Kelvin. Saat keluar, tentukan laju aliran, volume, dan kepadatan karbon dioksida di saluran masuk dan laju aliran volume di pintu keluar pipa menggunakan persamaan gas ideal dan grafik kompresibilitas umum. Dan juga tentukan kesalahan yang terjadi dalam setiap kasus. Untuk penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh Edward. Pada Edward, saya persilakan. Dari soal pertama diketahui bahwa temperatur 1 adalah 500 Kelvin, kemudian temperatur 2 450 Kelvin, dan juga laju aliran M adalah 2 kg per sekon. Konstanta gas untuk karbon dioksida didapatkan dari R sama dengan R per M didapatkan 188,9 kg Kelvin, dan ditanyakan adalah persamaan gas ideal, grafik kompresibilitas umum, dan juga persen error dari A. Kemudian untuk penyelesaiannya, A, persamaan gas ideal. Melalui 3 cara, yaitu laju aliran pada pipa saat masuk, didapatkan V1 dari M R T1 per P. Dia didapatkan hasilnya 0,06297 atau kurang lebih sama dengan 0,63 meter kubik per sekon. Kemudian kepadatan karbon dioksida pada pipa saat masuk, Rho1 adalah 74 kg per meter kubik. Kemudian laju aliran pada pipa saat keluar adalah didapatkan dari 2 per P. Hasilnya adalah 0,05676 meter kubik per sekon. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Henry. Kepada Henry, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan lanjutkan bagian B, yaitu grafik kompresibilitas umum. Untuk menentukan faktor koreksi Z dari grafik kompresibilitas, yang perlu kita hitung pertama yaitu tekanan dan suhu yang berkurang. PR1 sama dengan P1 dibagi dengan PCR atau tekanan kritikal, yaitu 3 kali 10 pangkat 6 dibagi 7,38 kali 10 pangkat 6. Didapat 0,406. Kemudian TR1 sama dengan T1 dibagi dengan TCR atau suhu kritikal sama dengan 500 dibagi 304,19. Didapatkan 1,643. Kemudian kita menghitung laju aliran pada pipa saat masuk. V1 sama dengan MRT1Z1 dibagi dengan P. Didapatkan 2
dikali 188,92 dikali 500 dikali 0,98 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 6 Pascal. Hasilnya 0,06171 meter kubik per second. Kemudian yang terakhir itu kepadatan CO2 pada pipa saat masuk, yaitu Rho 1 sama dengan massa dibagi dengan V1 sama dengan 2 dibagi 0,0171. Hasilnya 32,4096 atau mendekati 32,41 kg meter kubik. Di samping ini ada grafik kompresibilitasnya. Jika kita mengambil dari yang bawah ini, sisi bawah PR dengan 0,406, kemudian tarik garis lurus ke atas, mendapatkan nilai Z 0,98 dan nilai suhu TR-nya ini 1,643. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar Romadona. Kepada Akbar, saya persilakan. Baik, selanjutnya hitung kembali faktor koreksi Z pada temperatur kedua. Temperatur R2 sama dengan T2 per TCR sama dengan, kita masukkan nilainya 450 per 304,19 menghasilkan 1,48. Selanjutnya PR2 sama dengan PR1 sama dengan 0,406. Selanjutnya kita mencari laju aliran pada pipa saat keluar, di mana V2 sama dengan MRT2 Z2 per P. Dimasukkan nilainya 2 kali 188,92 kali 450 kali 0,97 per 3 kali 10 pangkat 6 Pascal. Hasilnya 0,055 meter kubik per second. Selanjutnya itu, di samping ada grafik kompresibilitas di mana PR kita dapat 0,406, Z1 0,97, TR sama dengan 1,48. Selanjutnya presentasi kesalahan pada A, di mana presentasinya itu menghasilkan 0,019%. Baik, untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh Terima kasih atas kesempatan. Putranto. Terima kasih atas Kepada Dimas saya kesempatan. persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Saudara Arfan. Baiklah, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai persamaan keadaan gas. Persamaan keadaan adalah suatu persamaan yang memberikan hubungan antara besaran termodinamika intensif atau representasi analisis dari kelakuan PVT. Gas ideal adalah gas yang mendekati persamaan keadaan sebagai berikut. P dikali V sama dengan R kali T, di mana P sama dengan tekanan yang satuannya adalah kilopascal, dan V merupakan volume spesifik molal yang satuannya meter kubik per kilomol, dan R konstanta gas umum yang nilainya sama untuk semua gas, atau merupakan suatu ketetapan yang dimana nilainya adalah 8,31434 kJ per kilomol kali Kelvin, dan temperaturnya, dan T adalah temperatur yang satuannya Kelvin. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Kofifa Marsin. Pada Nur Kofifa saya persilakan. Kedua persamaan di atas dapat dituliskan dalam bentuk volume total yang diperoleh dengan mengalihkan persamaan pertama dengan jumlah molekul dengan simbol N atau dengan mengalihkan persamaan kedua dengan massa dengan simbol M. Maka tekanan dikali volume sama dengan mol dikali R gas umum dikali temperatur, atau tekanan dikali volume sama dengan massa dikali gas konstanta gas dikali temperatur. Keempat persamaan di atas dapat digunakan untuk menentukan besaran ketiga bila dua besaran lainnya sudah diketahui atau diberikan. Sekian. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ibrahim Rahmat. Kepada Ibrahim saya persilakan.
Ya, untuk menghindari kesalahan penggunaan, maka perlu diketahui kapan suatu gas dapat dianggap sebagai gas ideal. Kriteria gas ideal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, faktor kompresibilitas, yaitu Z sama dengan P kali V per R kali T, sama dengan 1. Maka gas adalah gas ideal. Dan bila Z mendekati 1, maka kelakuan gas tersebut mendekati gas ideal. Kedua, bila densitas dari gas sangat kecil, yang terjadi jika 1. Tekanan sangat kecil, kedua temperatur sangat besar, dan ketiga tekanan sangat kecil dan temperatur sangat besar. Kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya kita akan beranjak ke soal kedua. Adapun soal kedua yaitu pada tekanan atmosfer, air diketahui membeku pada 0 derajat Celcius. Di saat itu, campuran air cair dan es pada 0 derajat Celcius dikatakan berada pada kesetimbangan stabil, karena tidak dapat mengalami perubahan apapun ketika diisolasi dari lingkungannya. Namun, jika air bebas dari kotoran dan permukaan bagian dalam wadah mulus, suhu air dapat diturunkan hingga -2 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah tanpa pembentukan es pada tekanan atmosfer. Tetapi pada keadaan itu, bahkan gangguan kecil apapun dapat memicu pembentukan es secara tiba-tiba dan suhu air kembali stabil pada 0 derajat Celcius. Seiring perubahan mendadak ini, air yang masih berwujud cair pada suhu -2 derajat Celcius dikatakan dalam keadaan metastabil. Adapun pertanyaan, tuliskan esai tentang keadaan metastabil dan diskusikan perbedaannya dengan keadaan kesetimbangan stabil. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Agung Trisaputra. Kepada Agung, saya persilakan. Baik, penjelasan untuk soal nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan. Jadi, suatu kesetimbangan terjadi ketika sebuah sistem berada dalam keadaan energi terendah atau kesetimbangan kimia dengan lingkungannya. Hal ini mungkin merupakan suatu kesetimbangan dinamis, di mana atom atau molekul individu berubah bentuk, tetapi jumlah keseluruhannya dalam bentuk tertentu terjaga. Jenis kesetimbangan termodinamika kimia ini akan bertahan tanpa batas, kecuali bila sistem mengalami perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aswan Fardi. Kepada Aswan, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Jadi, jika kita berbicara tentang temperatur dan tekanan pada suatu sistem, maka diasumsikan bahwa semua titik pada sistem memiliki temperatur dan tekanan yang sama. Jika properti-propertinya diasumsikan konstan dari satu titik ke titik yang lain, dan tidak terdapat kecenderungan berubah dengan waktu, maka terjadi kondisi kesetimbangan termodinamika. Nah, kesetimbangan metastabil sendiri didefinisikan sebagai keadaan di mana suatu sistem tetap untuk jangka waktu yang lama dan sedikit gangguan yang menyebabkan sistem menyimpang dari keadaan. Segera setelah gangguan eksternal dihilangkan, sistem akan kembali ke keadaan metastabil awal. Jika mereka mengalami metastabilitas, keadaan yang stabil hanya jika keadaan tidak terlalu banyak terganggu. Oke, sekian dari saya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophia Nadila. Pada Sophia, saya persilakan. Jadi saya lanjut. Untuk perbedaan antara stabil dan metastabil bisa dilihat dari grafik tersebut, di mana untuk perbedaannya sendiri terdapat dari keseimbangan umumnya, yang di mana keseimbangan yang pada keadaan stabil benar-benar tidak berubah atau tidak berubah mengingat waktu yang tidak terbatas. Sedangkan keadaan metastabil mungkin saja berubah, tetapi terlalu lambat untuk diamati. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik. Sekian persentase yang dapat kami berikan oleh kelompok termodinamika 1B. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.